Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Malia. Di sini saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Alamsyah Gading Saputra, Egita Fatimah Zahra, Faisyara Hari Fadila, Vera Nadia Octavia. Jasa-jasa bank, pengertian jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan, semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja, demikian pula sebaliknya. Jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Lalu keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuangan ini dikenal dengan istilah spread-based. Namun, di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank. Yang pertama, biaya administrasi. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya. Yang kedua, biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri. Yang ketiga, biaya tagih. Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing atau penagihan dokumen dalam kota, dan jasa insako atau penagihan dokumen keluar kota. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, biaya provisi dan komisi. Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. Yang kelima, biaya sewa. Selanjutnya, jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa Safe Deposit Box. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakan. Yang keenam, biaya iuran. Kemudian, jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alamsyah. Oke, akan saya lanjutkan jenis-jenis jasa-jasa bank lainnya. 1. Kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian, besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sesuai sarana yang digunakan. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan memengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Sarana-sarana yang biasa digunakan adalah surat, telex, telepon, faksimil, online komputer, dan sarana lainnya. Next. 2. Clearing atau clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikliringkan di lembaga clearing. Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Lembaga clearing ini dibentuk dalam dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia atau BI. Inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung,
maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini, bank yang di Jakarta lah yang menagihnya ke bank di Bandung dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri. Begitu pula jika cek atau biliet giro yang kita peroleh dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Kemudian kita uangkan di Indonesia, maka proses penagihannya melalui inkaso luar negeri. Next. 4. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama Safe Locket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah. Yang kelima adalah bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan mengambil uang atau mengambil uang tunai di berbagai tempat seperti ATM. ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan, hiburan, atau perkantoran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Egi. Mungkin akan dijelaskan oleh Faisyara. Eki lagi keluar. Oh iya, oke. Selanjutnya, silakan. Ya, saya di sini akan melanjutkan dari Alamsyah. Yang nomor 4, Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau SBD merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama Safe Locket. SBD berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen dan benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SBD dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah. Yang kelima, bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan atau mengambil uang tunai di berbagai tempat seperti ATM. ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti pusat pembelanjaan, hiburan, dan perkantoran. Selanjutnya, next. Next, Eka. Yang keenam, bank notes. Bank notes merupakan kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Bank notes dikenal dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal bank notes. Dalam transaksi jual beli bank notes, bank mengelompokkan bank notes ke dalam 2 klasifikasi, yaitu notes yang lemah dan notes yang kuat, dan bank biasanya lebih menyukai bank notes yang lebih kuat. Ketujuh, traveler cheque. Traveler cheque dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Traveler cheque diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal
dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Travel check yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya, baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan, menggunakan kurs. Kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan. Next. Yang ke-8 ada off credit atau LC. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, ekspor dan impor, termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi perdagangannya. Pengertian secara umum, LC merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau biasanya importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima LC atau eksportir. LC sering disebut dengan kredit berdokumen atau berdokumentari kredit. Yang ke-9, bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau bank lembaga lainnya, dalam berbentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. 10. Memberikan jasa-jasa di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain penjamin emisi atau underwriter, penjamin atau guarantor, wali amanat atau trustee, perantara, pengelola dana atau investment company. Next. 11. Menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang bisa diterima oleh bank antara lain 1. Pembayaran listrik, 2. Pembayaran telepon, 3. Pembayaran pajak, 4. Pembayaran uang kuliah, 5. Pembayaran rekening listrik, 7. Setoran ONH. 12. Melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, hadiah, tugas-tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Yang dimaksud dengan kestabilan rupiah adalah A. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. B. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Tugas-tugas Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. A. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. B. Melakukan pengadilan moneter. C. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. D. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. E. Mengelola cadangan devisa. F. Menyelenggarakan survei secara bertahap. Next. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. A. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran. B. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. C. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. D. Mengatur sistem clearing antar bank. E. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. F. Menetapkan macam harga, ciri uang, bahan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran. G. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Next.
Hubungan dengan pemerintah. 1. Bertindak sebagai pemegang kas. 2. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet. 4. Memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah mengenai RAPBN. 5. Pemerintah wajib konsultasi sebelum menerbitkan surat-surat utang negara kepada Bank Indonesia. 6. Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang yang diterbitkan pemerintah. 7. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional. 1. Dapat bekerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi atau lembaga internasional. 2. Dalam persyaratan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Republik Indonesia sebagai anggota. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, di kelompok kami. Bila ada perkataan yang salah, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ending.